Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa. Sahabat kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan perbaikan. Bulan Ramadan adalah bulan yang membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tepatnya bulan Ramadan kita jadikan momen untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masihkah kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana taubat di dalam Al-Quran? Dan mengapa kita mesti merenungkan tadabbur tentang ayat-ayat taubat? Ada beberapa yang membuat kita untuk merenungkan taubat di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah karena ternyata tidak sedikit orang yang masih belum memahami dengan baik apa tentang hakikat taubat, tentang syarat-syarat taubat, tentang bagaimana adab-adab kita bertaubat. Sehingga hanya karena kita sering melafalkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kemudian kita terasa sudah selesai kita bertobat kepada Allah. Dan setelah itu, kemudian kita melakukan kesalahan berulang. Ini adalah menunjukkan bahwa kurang kuatnya bagaimana pemahaman taubat terhadap apa yang disampaikan baik dalam Al-Quran maupun tuntunan Rasulullah SAW. Yang kedua, bahwa mengapa taubat itu begitu penting? Karena jelas Allah berfirman di dalam Al-Quran, misalkan, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Siapa yang belum bertobat atau tidak bertobat kepada Allah, Allah tegaskan faulaika humuz zalimun. Mereka itu orang-orang yang zalim. Ngeri sekali. Apa makna zalim? Zalim adalah berasal dari zulmun, artinya ada dua hal. Satu, zulmun bermakna kegelapan. Makanya sering dilawankan di dalam Al-Quran dengan nur. Minaz zulumat ila nur. Dari kegelapan menuju cahaya. Yang kedua, terkadang zulmun dilawankan dengan adil. Kalau adil dimaknai menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka zulmun adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Karena itu orang yang tidak bertobat atau belum bertobat atau tidak mau bertobat, maka dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kenapa? Bahwa tempat kita adalah bukan di sini, saat ini, tetapi tempat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berupaya untuk dalam rangka proses kembali kepada Allah. Kembali bukan sekedar kembali, tetapi kembali dalam rangka mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Radiyatan mardiyah, bukan faba'u bi ghadabi minallah, bukan kembalinya kita yakni mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, mari kita tengok di bulan Ramadan ini. Berapa orang di antara kita, di samping kita, ketika mungkin bulan Ramadan yang lalu berdampingan dengan kita, bisa bercengkrama dengan kita, berdialog dengan kita, bersenang-senang dengan kita. Hari ini Allah panggil. Masihkah kita akan melakukan aktivitas hal yang sama tanpa ada perbaikan diri, perbaikan amal kita, perbaikan iman kita, perbaikan pengetahuan kita, perbaikan kedekatan kita dengan Allah? Maka momen Ramadan untuk bertobat ini menjadi penting dengan kesadaran wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak mau bertobat, belum bertobat, dia dalam keadaan kegelapan. Hatinya gelap, pikirannya gelap. Dia perlu cahaya. Dia perlu penerangan. Al-Quran adalah sebagai nur, cahaya. Di bulan Ramadan sering kita baca. Di bulan Ramadan sering kita tadaburi, kita tadarus, kita renungkan. Mudah-mudahan itu menjadi cahaya kita. Sahabat sekalian, pentingnya lagi taubat di dalam Al-Quran maupun hadis. Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallah. Hai manusia, bertaubatlah kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah. Bahkan Nabi mengatakan, fa inni atubu fil yaumi atam marrah.
Aku bertaubat kepada Allah 100 kali dalam sehari. Rasulullah yang maksum, Rasulullah yang terjaga, terhindar dari segala dosa, tetap saja beliau berupaya untuk taubat. Istighfarnya beliau mantap. Maka paling tidak mari kita latih bulan Ramadan, bulan yang terlatih melapalkan lisan kita dengan ucapan istighfar. Ucapan-ucapan yang menunjukkan kita sadar bahwa kita adalah merupakan satu makhluk yang daif, yang lemah, yang jahula, yang bodoh, yang zoluma, yang zalim, yang aktsar syai'in jadala, yang sering banyak mendebat, dan manusia yang halu ajazua, yang penuh dengan keluh kesah, dengan seabrek potensi negatif itu, maka kita sadar perlu bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali menuju potensi-potensi yang positif. Inilah kita taubat dengan waspada akan kesalahan yang kita lakukan. Yang berikutnya, bahwa pentingnya taubat itu kita renungkan bahwa Al-Qur'an yang turun 23 tahun, tepatnya 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Ini menunjukkan suatu waktu yang cukup rentang lama, tetapi perhatikan, awal dan akhir dari Al-Quran itu ada satu materi, ada satu kurikulum di mana Al-Quran senantiasa mengingatkan kepada kita, kepada seluruh manusia agar bertobat kepada Allah dengan menyuruh dan memerintahkan untuk istighfar. Awal-awal di dalam surat Al-Quran yang turun misalkan kita temukan dalam surat Al-Mudaththir atau Al-Muzammil ada perintah wastaghfirullah, minta ampunlah kalian kepada Allah. Minta ampunlah kalian kepada Allah. Kemudian di akhir-akhir ayat, tepatnya 80 hari sebelum wafat Rasulullah SAW, turun Al-Quran surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah memerintahkan wastaghfir, minta ampunlah kepada Allah. Artinya apa? Awal dan akhir dari Al-Quran ini itu mengingatkan senantiasa manusia agar istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, bagaimana pentingnya taubat itu bisa kita rasakan dalam Al-Quran? Kita akan semakin terasa betul apabila kita mengetahui, mengenali, menyadari tentang thamaratu taubah atau buah dari taubat. Yang pertama, kata Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, wa tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah jami'an, seluruhnya. Taubatan nasuha, taubatan nasional, itu bukan formalitas, tetapi menjadikan satu kebutuhan kita. Bahwa tiap diri, tiap individu, siapapun kita, apapun strata kita, profesi kita, latar belakang kita, bahwa kesadaran akan manusia itu suka bersalah. Dan pentingnya untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, itu adalah syarat la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, berbahagia, sukses. Tanpa ada kesadaran bersalah atau mengakui kesalahan kita, jangan harap bahwa kita akan memperoleh tuflihun, kebahagiaan, kesuksesan. Kedua, orang yang bertobat, Allah akan ampuni. Bahkan malaikat-malaikat senantiasa mendoakan untuk orang-orang yang bertobat. Allah menggambarkan bagaimana kegigihan para malaikat mendoakan orang-orang yang senantiasa bertobat. Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qim adzabal jahim. Perhatikan potongan ayat ini. Para malaikat, faghfir lilladzina tabu, ya Allah, ampuni orang-orang yang gemar bertaubat. Ampuni orang-orang yang melakukan kesalahan, tetapi dia menyadari bahwa itu adalah salah, menyadari bahwa itu adalah keliru, kemudian meninggalkan kekeliruan itu dan berazam untuk dia tinggalkan, dan yang jauh lebih penting, dia ganti dengan kebaikan-kebaikan.
hari ini, betapapun kita mendapatkan kesulitan, betapapun kita mendapat ujian, ada yang bersabar dalam ketaatan kepada Allah, tapi ada yang tergiur dengan berbuat maksiat. Kita banyak yang menzalimi saudara-saudaranya semuslim, atau saudara-saudara sekemanusiaan. Zulmun adalah haram. Maka dengan kesadaran ini, insya Allah kesuksesan, kehidupan, kebahagiaan, kenyamanan kita, keluarga kita, masyarakat, bahkan bangsa kita akan terwujud. Mari kita bertobat. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.